Halo Sobat Pertama, di zaman digitalisasi ini, kita sudah sangat terbiasa bertransaksi secara daring melalui e-commerce. Mulai dari pembelian pulsa, pakaian, barang elektronik, sampai kebutuhan pokok dan makanan siap saji pun kita membelinya secara daring. Apakah Sobat Pertama pernah mendengar wacana mengenai pengenaan bea materai pada transaksi e-commerce? Jika Indonesia benar mengenakan bea materai pada transaksi e-commerce, apakah Indonesia akan jadi negara pertama yang menerapkan hal tersebut? Direktorat Jenderal Pajak memang berencana akan mengenakan bea materai senilai Rp10.000 atas terms and condition atau syarat dan ketentuan yang ada pada transaksi e-commerce. Ternyata bertransaksi secara daring pun tetap bayar materai ya. Lantas, apakah seluruh transaksi daring akan dikenakan bea materai? Saya, Muhammad Akbar Aditama. Inilah dia, barudak bea materai atas Terms and Condition, TNC. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea materai adalah pajak atas dokumen. Adapun dokumen yang dimaksud adalah sesuatu yang ditulis atau tulisan dalam bentuk tulisan tangan, cetakan, atau elektronik yang dipakai sebagai alat bukti atau keterangan. Dalam kegiatan administrasi, seringkali kita menggunakan materai untuk dokumen berupa surat perjanjian, pernyataan, dan sebagainya. Akan tetapi, pada perjanjian atas transaksi daring, di manakah materai akan digunakan? Yang perlu Sobat Pratama pahami di sini adalah pemerintah menganggap TNC sebagai dokumen elektronik, sehingga dikenakan bea materai sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020. Menurut Asosiasi E-commerce Indonesia, yang dimaksud dengan TNC pada platform digital merupakan persyaratan, aturan, kebijakan, serta panduan untuk memastikan transaksi perdagangan dilakukan dengan aman dan nyaman. Lalu, apakah TNC termasuk ke dalam definisi smart contract? Smart contract sendiri menurut Eze dan kawan-kawan merupakan kontrak yang dinyatakan dalam bentuk digital. Sesuai klarifikasi pada media sosial DJP, wacana DJP untuk mengenakan bea materai pada transaksi jual beli daring masih terbatas pada tahap pembahasan. Hingga saat ini, pihak DJP masih terus mengadakan dialog dengan pihak Lokapasar dan pelaku perdagangan daring untuk pengenaan bea materai atas transaksi penjualan di pasar daring. Perwakilan DJP, Bapak Nelmadrin Nur, mengatakan bahwa tidak semua TNC terutang bea materai. TNC terutang bea materai apabila memenuhi persyaratan sebagai perjanjian atau persetujuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Hukum Perdata atau KUHP dan berbentuk dokumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Bea Materai. Lalu, TNC seperti apa yang dikenakan bea materai sesuai dengan Undang-Undang KUHP dan Undang-Undang Bea Materai? Dalam hukum positif, di antara yang dikenakan bea materai adalah dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata. Pasal 3 ayat 1 huruf A Undang-Undang Bea Materai menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kejadian yang bersifat perdata adalah kejadian yang masuk dalam ruang lingkup hukum perdata mengenai orang, barang, perikatan, pembuktian, dan kadaluarsa. Dokumen yang bersifat perdata berdasarkan Undang-Undang Bea Materai adalah surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis beserta rangkapnya. Sesuai laporan ekonomi SEA yang dirilis oleh Google, Temasek, dan Bain & Co. di penghujung 2021 mencatat penambahan sebesar 21 juta konsumen digital baru sejak awal pandemi. Secara sektoral, pertumbuhan layanan digital didominasi oleh e-commerce yang tumbuh 52%, disusul media daring 48%, layanan transportasi dan pesan antar makanan sebesar 36%, serta layanan pemesanan tiket perjalanan sebesar 29%. Akselerasi ekonomi digital pada tahun 2021 ditaksir mencapai 70 miliar US dollar, namun tidak memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap penerimaan. Menurut catatan Bisnis Indonesia, 24 Januari 2022,
Penerimaan pajak pertambahan nilai dari perdagangan melalui sistem elektronik di sepanjang tahun 2021 hanya sebesar 3,9 triliun rupiah. Secara teori, penerimaan pajak merupakan fungsi dari basis pajaknya. Jika ekonomi tumbuh, maka penerimaan pajak meningkat. Oleh karena itu, rencana pemerintah untuk mengenakan bea materai pada transaksi daring di e-commerce tidaklah tanpa alasan. Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa DJP sedang merencanakan suatu perluasan atau ekstensifikasi objek pajak bea materai agar dapat mengoptimalkan penerimaan pajak dari perdagangan melalui sistem elektronik, sekaligus memantau perkembangan transaksi daring. Apabila wacana kebijakan ini diterapkan, Indonesia akan menjadi negara pertama yang mengenakan bea materai di e-commerce. Rencana perluasan basis pajak di sektor digital ini cukup berpotensi untuk mendongkrak penerimaan pajak. Lalu, bagaimana akademisi menanggapi wacana ini? Profesor Haula Rosdiana, Guru Besar Ilmu Kebijakan Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, menyusun opini terkait hal itu yang berjudul Mencermati Bea Materai TNC Digital. Beliau berpendapat bahwa pemungutan bea materai secara masif kepada seluruh TNC akan menghambat customer acquisition atau merchant onboarding process sehingga menjadi kontraproduktif terhadap tujuan pemerataan ekonomi secara digital. Menurut beliau, langkah terbaik adalah dengan menerapkan secara terbatas pemungutan bea materai atas transaksi ekonomi digital dengan menggunakan threshold policy, yaitu terbatas pada dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari 5 juta rupiah. Senada dengan Prof. Haula Rosdiana, Ismail Hosen, Senior Policy Analyst Pratama Creston Tax Research Institute, di dalam opini yang berjudul Jalan Terjal Bea Materai E-commerce, berpendapat bahwa alasan dibalik tidak adanya negara lain yang mengenakan bea materai e-commerce adalah karena resistensi yang mungkin ditimbulkan. Jika tidak ada negara yang berani menerapkan objek bea materai ini, apakah pemerintah cukup berani mengambil resiko menurunnya keuntungan kompetitif dari ekonomi digital? Nah, Sobat Pratama, demikian penjelasan singkat tentang wacana DJP dalam mengenakan bea materai atas transaksi daring. Apakah Sobat Pratama setuju dengan wacana kebijakan baru ini? Simak video kami selanjutnya ya. Yuk Sobat Pratama, belajar lebih baik dan lebih baik belajar. Jangan lupa subscribe channel YouTube Pratama Indomitra dan sampai jumpa di video selanjutnya.